Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kisah singkat mengenai kelahiran, keturunan, dan penyusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini penting untuk kita renungkan agar semakin tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah sebagai suri teladan sepanjang masa. Kelahiran Nabi Muhammad. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan sekitar tahun 571 Masehi. Tahun tersebut dikenal dengan nama Tahun Gajah, karena pada tahun itu pasukan bergajah yang dipimpin Abraha menyerang Ka'bah. Namun, digagalkan oleh Allah dengan burung ababil. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah, sebuah kota yang mulia dan menjadi pusat ibadah bagi kaum Quraisy. Beliau lahir dari seorang ibu bernama Aminah binti Wahab, sedangkan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Namun, sebelum Nabi lahir, ayahnya sudah wafat, sehingga beliau terlahir dalam keadaan yatim. Keturunan Nabi Muhammad. Secara nasab, Nabi Muhammad memiliki garis keturunan yang mulia. Beliau berasal dari kabilah Quraisy yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim melalui putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Keluarga Hashim dikenal sebagai keluarga terhormat di kalangan Quraisy karena memegang tanggung jawab dalam mengurus jamaah haji yang datang ke Makkah. Dengan demikian, sejak lahir Nabi Muhammad sudah memiliki garis keturunan yang dimuliakan, baik dari sisi kehormatan maupun akhlak. Penyusuan Nabi Muhammad. Setelah dilahirkan, Rasulullah disusui pertama kali oleh ibunya, Aminah. Kemudian, beliau juga disusui oleh seorang budak perempuan bernama Suwaibah, yang juga sempat menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu, sebagaimana tradisi Arab pada masa itu, bayi-bayi dari keluarga Quraisy biasanya diserahkan kepada ibu susuan dari pedalaman agar mereka tumbuh sehat dalam lingkungan yang bersih dan fasih dalam berbahasa Arab. Nabi Muhammad kemudian diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dalam asuhan Halimah, kehidupan keluarga beliau berubah penuh keberkahan. Hewan ternak mereka menjadi sehat, tanah subur, dan rezeki bertambah. Hal ini menjadi tanda awal keberkahan yang dibawa Rasulullah sejak kecil. Nabi tinggal bersama Halimah hingga berusia sekitar 4 tahun sebelum akhirnya dikembalikan kepada ibunya, Aminah. Demikianlah kisah singkat mengenai kelahiran, keturunan, dan penyusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah ini kita belajar bahwa sejak awal kehidupan, Nabi telah dipelihara oleh Allah dengan penuh rahmat dan keberkahan. Semoga dengan mengenal sejarah hidup beliau, kita semakin mencintai Rasulullah dan meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.